Tahukah Anda, Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama dengan potensi bencana longsor dan tsunami terbesar di dunia. Faktanya, sepanjang tahun 2018, Indonesia telah mengalami 292 kejadian bencana longsor. Bencana longsor yang sering terjadi di Indonesia dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai potensi bencana longsor di penggunaan lahan miring. Penggunaan lahan miring dengan kemiringan lebih dari 40% sangat mengakibatkan bencana longsor apabila ditanami komoditas pertanian dengan sistem perakaran yang lemah. Hal ini akan menambah beban tanah dan tanah tidak mampu menahan erosi dari tekanan air hujan. Faktor alam yang dapat menyebabkan bencana longsor diantaranya topografi dan geologi, yaitu batuan, stratigrafi batuan, tekstur batuan, dan juga tekstur tanah. Faktor lainnya disebabkan karena tidak adanya vegetasi tanaman penahan air pada tanah. Lalu, bagaimana solusinya? Perlu adanya tindakan preventif dengan menanam vegetasi tanaman yang dapat mencegah bencana longsor. Salah satu caranya yaitu dengan rekayasa vegetatif dengan pemilihan jenis tanaman. Pemilihan jenis tanaman dapat dipadukan dengan sistem agroforestry melalui sistem multistrata atau stratifikasi tanaman. Sistem yang dapat dipilih yaitu dengan menanam akar wangi atau Vetiveria zizanoides. Akar wangi memiliki sistem perakaran yang kuat dan sistem perakaran yang panjang mencapai 2 meter hanya dengan umur setahun. Dengan penanaman akar wangi dan juga komoditas lain dengan sistem agroforestry bukan hanya dapat mengendalikan bencana longsor, melainkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kami dari Institut Pertanian Bogor dengan saya, Ulan Aprilis Dayanti, bersama rekan saya, Siti Nur Asia Wardah dan Yufiko Gerhen Purwansyah, dibimbing oleh Sandra Amarilis SPMSI, dengan bangga mempersembahkan Notrika, Sistem Inovasi Agroforestry Akar Wangi sebagai mitigasi bencana longsor dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan dari karya tulis kami yaitu yang pertama memberikan rekomendasi vegetasi tanaman akar wangi sebagai pencegah tanah longsor. Yang kedua, merekomendasikan desain agroforestry yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, merekomendasikan teknologi IoT yang dapat dipadukan dengan agroforestry. Dan yang terakhir, merekomendasikan Notrika yang memiliki dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Metode penelitian dari karya tulis kami yaitu dengan studi pustaka dan diskusi dengan dosen terkait. Studi pustaka yang kami lakukan yaitu membaca artikel ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan agroforestry, tanaman pertukangan, tanaman lokal, dan akar wangi, serta informasi-informasi mengenai programming untuk aplikasi Notrika. Notrika adalah sistem agroforestry yang memadukan tanaman akar wangi dengan tanaman lokal, tanaman produktif kehutanan, dan tanaman pertukangan dengan sistem terasering dan sistem IoT sebagai pendeteksi tekstur tanah dan sensor keretakan tanah. Sistem agroforestry dilengkapi dengan vetiver system. Vetiver system adalah penggunaan tanaman akar wangi sebagai mitigasi longsor. Teknik ini sangat praktis, efektif, dan ekonomis karena hanya dengan menanam tanaman vetiver sebagai tanaman sela. Kekuatan akar tanaman akar wangi ini sebagai penolong utama dalam konservasi tanah di lahan miring. Notrika ini juga dilengkapi dengan sistem stratifikasi vegetasi. Sistem ini merupakan sistem yang paling ideal untuk konservasi tanah dan mencegah tanah longsor. Biasanya terdiri dari 3-5 tingkat. Dapat dilihat contohnya berikut. Kami meletakkan tanaman durian sebagai strata pertama, kemudian dilengkapi dengan pohon melinjo sebagai strata kedua, dan tanaman sela yaitu tanaman akar wangi sebagai tanaman tingkat ketiga atau strata ketiga. Untuk peletakan tanaman lokal, tanaman produktif kehutanan dengan tanaman pertukangan dapat dilihat di gambar bahwa kami akan meletakkan tanaman lokal di bagian atas atau bagian puncak lahan miring. Nah, untuk pemilihan tanamannya ini sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk Jawa Tengah dapat menggunakan pohon bayur atau jati. Untuk
NTT dapat menggunakan gaharu. Nah, untuk tanaman produktif kehutanan dapat diletakkan di bagian tengah lahan miring. Ini dapat menggunakan pohon durian atau melinjo. Dan untuk tanaman pertukangan dapat diletakkan di bagian kaki lahan miring. Nah, ini dapat menggunakan pohon sengon. Di antara tanaman lokal, tanaman produktif kehutanan, dan tanaman pertukangan ini akan ditanami oleh tanaman sela, yaitu akar wangi yang berguna sebagai konservasi tanah. Pertimbangan meletakkan tanaman lokal di bagian puncak karena tanaman kehutanan yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing akan tumbuh dengan baik, sehingga akan melindungi tanah dalam jangka waktu yang lama. Pertimbangan meletakkan tanaman produktif kehutanan di bagian tengah karena akan memudahkan masyarakat dalam pemanenan, sehingga tanaman tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat. Pertimbangan peletakan tanaman pertukangan di bagian kaki lahan miring karena biasanya tanaman pohon pertukangan ini akan tumbuh dalam jangka waktu yang lama, sehingga diharapkan dapat mengkonservasi tanah di bagian kaki lahan miring ini dalam jangka waktu yang lama juga, dan juga akan memudahkan masyarakat dalam penebangan pohon pertukangan di waktu produksi. Untuk spesifikasi pemilihan tanaman lokal, tanaman produktif kehutanan, dan tanaman pertukangan akan diserahkan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih giat dalam menjaga dan merawat tanaman sehingga sistem notrika ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk pemantauan secara langsung sistem agroforestry lahan miring, maka dikembangkanlah sebuah aplikasi dengan berbasis Internet of Things. Fitur utama dalam aplikasi ini ada dua. Yang pertama adalah sistem informasi kesuburan tanah dan juga deteksi longsor secara dini. Sistem informasi kesuburan tanah menggunakan 3 sensor yang dapat menghitung parameter kesuburan tanah seperti pH tanah, warna tanah, dan juga kelembaban tanah. Dari ketiga sensor tersebut akan didapatkan suatu parameter kesuburan tanah yang diproses oleh microcontroller dan akan disampaikan secara langsung kepada aplikasi pengguna dengan teknologi Cloud-based and Real-Time Data Transfer. Selain itu, ada juga fitur deteksi tanah longsor. Fitur ini menggunakan sensor keretakan tanah yang disimpan pada lahan. Jika toleransi keretakan tanah melewati batas, maka secara langsung aplikasi akan mengirimkan peringatan kepada pengguna. Implementasi secara nyata kedua fitur tersebut pada lahan membutuhkan jaringan internet dan juga beberapa sensor yang cukup. Hal ini disebabkan jika ingin mendapatkan data secara langsung, maka dibutuhkan jaringan internet pada lahan dan juga sensor hanya bekerja pada jangkauan tertentu saja. Analisis lingkungan, sosial, dan ekonomi sistem notrika. Untuk aspek lingkungan, maka di sini akan berfokus pada akar wangi. Tanaman akar wangi ini akan mengikat tanah dengan kuat sehingga dapat mencegah terjadinya tanah longsor pada lahan dan memperkokoh tanah dengan sistem budaya terasering tersebut. Kemudian, dari aspek ekonomi, maka sistem ini akan memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi karena berhasil ditanamnya akar wangi dan juga beberapa pohon lokal di lahan tersebut. Akar wangi akan menghasilkan minyak asiri yang saat ini adalah dominansi ekspor Indonesia yang dikenal dengan nama dagang Java Petrifier Oil yang sangat disukai oleh dunia. Dan juga digabungkan oleh beberapa tanaman lokal yang ditanam di sana, maka akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk masyarakat di sana. Dan yang terakhir untuk aspek sosial, maka sistem ini akan meningkatkan kerjasama antara beberapa pihak-pihak seperti pemerintah, pemilik lahan, dan juga masyarakat agar dapat bekerja sama untuk mempertahankan sistem ini dengan baik. Notrika adalah rekomendasi untuk sistem agroforestry yang cocok diterapkan sebagai mitigasi bencana longsor dan juga sebagai peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.